Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat yang paling besar yang patut kita syukuri adalah nikmat hidayah, nikmat di atas ketaatan, nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kebahagiaan yang patut kita berbahagia dengannya kecuali tatkala Allah mudahkan kita untuk menjalankan tujuan utama Allah menciptakan kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan kalau kita lihat dari total keseluruhan manusia yang beribadah sama yang tidak beribadah, lebih banyak yang tidak beribadah. Maka alhamdulillah kalau ternyata kita berdiri di barisan orang-orang yang taat kepada Allah, berdiri di barisan orang-orang yang saleh, bersama dengan kawan-kawan yang saleh, di majelis-majelis yang saleh, yang baik, di majelis-majelis seperti ini yang diridhai oleh Allah, diridhai oleh para malaikat, yang mendapatkan rahmat Allah, diberikan ketenangan di dalamnya, bahkan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Azza wa Jalla akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan jalan termudah menuju kepada surga adalah melalui menuntut ilmu. Karena seseorang tidak akan bisa sampai kepada surga dengan segala kenikmatannya kecuali dengan ilmu. Karena kita tahu bahwasanya surga Allah itu adalah barang dagangan Allah yang sangat mahal. Inna sil'atallahil ghaliyah. Sesungguhnya Allah memiliki barang dagangan yang sangat mahal. Inna sil'atallahi hiyal jannah. Dan barang dagangan Allah itu adalah surga. Tetapi semahal-mahalnya surga, orang yang paling miskin di dunia ini mampu membelinya. Karena bayarannya adalah keimanan, bayarannya adalah ketakwaan, bayarannya adalah amal saleh, bayarannya adalah seorang menjadi hamba-hamba Allah. Dan itu semua tidak bisa kita realisasikan kecuali dengan ilmu agama. Amal ibadah tidak dikatakan baik kecuali dengan ilmu. Ketakwaan seseorang tidak maksimal kecuali dengan ilmu. Makanya Imam Al-Bukhari membuat bab khusus di dalam Sahih Bukhari, yaitu bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu dulu sebelum berkata-kata, ilmu dulu sebelum berbuat, beramal. Karena baik tidaknya sesuatu itu dibangun dari pondasinya, dan pondasi itu kembali kepada ilmu agama. Maka semoga Allah berikan kita keistiqomahan di dalam kebaikan, di dalam ketaatan, dan jangan sampai kita tertipu. Rasulullah itu orang yang sudah dijamin masuk surga. Rasulullah itu adalah orang yang sudah dijamin pengampunan dosa. Bahkan tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa masuk surga kecuali beliau masuk lebih dulu. Tetapi beliau tetap banyak meminta kepada Allah hidayah, minta kepada Allah istiqamah. Makanya di antara doa yang beliau panjatkan kepada Allah, dan kita juga mengikuti beliau, adalah beliau mengatakan, Allahumma inni as'alukal huda
والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Artinya sekelas beliau saja minta agar diteguhkan di atas hidayah, diteguhkan di atas ketaatan, diteguhkan di atas agama, maka kita juga demikian minta kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada qudwah hasanah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kesekian kalinya saya kesini, tetapi yang pertama saya hanya berkunjung dan itu mungkin diam-diam tidak banyak yang tahu. Kemudian yang berikutnya saya khatib Jumat dan hari ini alhamdulillah bisa berada di depan antum untuk menyampaikan sedikit faidah. Bukan berarti saya yang berbicara di depan lebih baik dan antum lebih buruk, tidak, tetapi kita menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, wa zakkir fa inna zikrah tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu akan senantiasa bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada hari ini adalah berkaitan dengan musim-musim ibadah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini pencipta segala sesuatu. Langit dengan segala pembendaharaannya, bumi dengan segala isinya, Allah yang ciptakan. Dan di antara hal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah berkaitan dengan waktu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan rangkaian hari-hari, dan dari rangkaian hari-hari tersebut menjadi rangkaian pekan demi pekan. Kemudian dari pekan demi pekan menjadi bulan demi bulan. Kemudian dari bulan demi bulan menjadi tahun demi tahun. Kemudian ada siang, ada malam. Allah yang menciptakan itu semua. Itu yang harus kita ketahui. Kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dan Allah memilih sebagian dari ciptaannya mulia dari sebagian yang lainnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dan Allah memilih sebagian yang lain lebih mulia dari yang lainnya. Dan di antara hal itu yang kita singgung fokus pada malam hari ini adalah berkaitan dengan waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Allah Subhanahu wa taala, Rabbmu adalah yang menciptakan segala sesuatu yang Allah kehendaki dan Allah memilihnya. Artinya Allah berhak. Sebagian Allah lebihkan, sebagian Allah tinggikan dari sebagian yang lain, itu haknya Allah karena Allah yang menciptakan. Dan di antara hal yang Allah muliakan dari sebagian yang lainnya di atas yang lainnya adalah perihal waktu, yang mana kita bisa lihat waktu itu Allah jadikan di sana ada musim-musim ibadah. Tadi kita katakan di awal, Allah ciptakan kita untuk apa? Ibadah. Betul, kita harus jadi hamba Allah yang sejati, bukan hamba musiman. Tetapi umur kita terbatas. Berapa umur kita? Hanya kisaran 60 sampai 70 kata Nabi. Sedikit yang lebih daripada itu. Mau bukti? Siapa yang lebih dari 70 tahun di sini umurnya? Ada? Nah, enggak ada. Sedikit. Kita aja di sini di bawah 70 semua. Nabi mengatakan umur kita a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Sedikit yang lebih daripada itu. Sementara kita ingin bekal yang banyak menuju kepada Allah. Umur kita terbatas. Coba kita lihat umat-umat terdahulu. Kita ambil contoh umat Nabi Nuh alaihi salam. Itu usianya menyentuh ribuan tahun. 1000 tahun. Bahkan dakwahnya saja Nabi Nuh alaihi salam itu kisaran di angka 900 tahun mendekati 1000. Itu usia dakwanya. Luar biasa. Jadi kalau kita berada di situ, kita bisa bayangkan kalaulah dia miss di 100 pertama, masih ada sekian ratus yang banyak, bisa di 100 kedua, 100 ketiga dan lain sebagainya. Banyak waktu untuk memperbanyak bekal. Sementara kita usia kita terbatas. 60 sampai 70 tahun. Belum lagi dipotong masa anak-anak. Belum lagi dipotong masa kata orang cari jati diri. Belum lagi dipotong makan.
belum lagi dipotong tidur. Tidur berapa jam dalam sehari? Hah? Antum berapa biasanya tidur dalam sehari? Hah? 8 jam. Hah, berarti sepertiga hidup antum sudah buat tidur. Ya kan? Sehari ada berapa jam? 24. Dikurangi 8, sepertiganya kan berarti. Sepertiga hidup antum sudah buat tidur. Jadi kalau antum usia 60 tahun, 20 tahunnya buat tidur. Nah, dengan hikmahnya Allah berikan kita musim-musim ibadah, tetapi bukan berarti kita harus menjadi hamba musiman, enggak. Kita menjadi hamba Allah setiap saat sampai bertemu dengan finish. Finishnya kapan? Kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Beribadahlah kepada Allah sampai al-yakin. Apa al-yakin itu? Kematian datang menghampiri. Maka ini kunci. Kalau ada orang ngajak antum ikut sebuah pergerakan dan dia katakan kalau kamu sudah sampai tahapan tertentu dosa ibadah, nah itu sesat itu. Karena finish ibadah sampai datangnya kematian. Itu finish kita ibadah. Ya, berarti kita terus berusaha menjadi hamba Allah sampai kita meninggal dunia. Tetapi kita butuh sesuatu yang bisa mendongkrak amal ibadah kita, karena usia kita, waktu kita sebentar tadi itu. Kalaulah antum umur 60 tahun, 20 tahunnya sudah buat tidur. Belum kalau dia potong makan. Orang makan sekarang berapa? 1 jam Ustaz sama kopinya. Ya kan? Antum bisa hitung berapa berkurangnya usia antum itu. Artinya kita perlu mengetahui musim-musim ibadah ini agar kita memaksimalkan diri kita di dalamnya. Apa tujuan Allah berikan itu musim-musim ibadah? Di saat itu pahala dilipat gandakan. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan yang sangat banyak, pahala yang berlimpah, kebaikan yang sangat besar, amalan yang kecil yang serupa dengan waktu-waktu yang tidak merupakan musim ibadah tetapi besar dikerjakan apabila di waktu musim ibadah. Itu tujuan kita. Contohlah, gambaran sederhana kalau antum masih kurang paham. Ya, tatkala antum misalnya ya diberikan penawaran, misalnya ini ada sebuah handphone, harga normalnya 10 juta, kemudian diskon besar-besaran untuk hari ini sampai 10 hari ke depan 2 juta. Beli nggak antum? Beli nggak antum? Belilah, ya kan? Jauh nih. Dari 10 jadi 2 juta. Kalau itu kita katakan waktu-waktunya berbelanja, ini yang kita bahas waktu-waktunya beribadah. Nah, apa di antara bukti Allah melebihkan sebagian waktu dari sebagian yang lainnya? Tentunya banyak. Kalau kita singgung semuanya nggak cukup pembahasan yang saya ingin maksud di sini. Tapi kita sebutkan beberapa. Ada sebagian waktu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan yang sifatnya itu harian. Contoh misalnya ya, di setiap hari ada berapa jam? 24 jam. Dan di 24 jam tersebut antara 1 jam yang lain dengan yang lainnya terkadang berbeda-beda keutamaannya. Contoh sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Itu masuk hitungan hari 24 jam enggak? Masuk. Tetapi sepertiga malam terakhir dibandingkan waktu-waktu yang lainnya beda pahalanya. Nabi SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla layla ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail akhir." Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di setiap malam di sepertiga malam terakhir. Allah turun. Untuk apa? Allah mengatakan, "Hal min sa'ilin fa'utiyahu." Ada enggak di sana hamba-hambaku yang minta, aku mau beri dia ini permintaannya, aku mau kabulkan hajat-hajatnya. "Hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu." Apakah di sana ada hamba-hambaku yang minta, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku akan ampuni dia. Kapan? Sepertiga malam terakhir. Maka ibadah di lain waktu dengan di sepertiga malam terakhir beda. Pahalanya besar, kebaikannya banyak, dilipat gandakan pahalanya. Kenapa? Karena di waktu
spesial, musim ibadah, waktunya untuk beribadah. Makanya bahkan dikatakan Nabi SAW mengatakan iyyakum biqiyamil lail, hendaknya kalian salat malam, fa innahu da'bus salihina qablakum, karena salat malam itu ciri orang soleh sebelum kalian. Orang lain tidur, antum bangun. Itu spesial nggak? Spesial. Orang lain lagi terlelap dalam ngoroknya, antum cari muka di hadapan Allah. Itu spesial. Oh, itu keadaan yang sangat luar biasa. Terus kemudian kita bisa lihat juga itu antara jam ya, itu sudah berbeda keutamaannya. Sepertiga malam terakhir, sepertiga malam kedua, sepertiga malam awal beda keutamaannya. Puncaknya sepertiga malam terakhir. Kemudian juga di antaranya yang sekarang misalnya hitungan hari. Hari-hari dalam sepekan berapa hari? 7. Nah, itu berbeda-beda keutamaannya. Tentu yang paling utama adalah Sayyidatul Ayyam. Hari apa itu? Jumat. Maka Nabi SAW ya bersabda dalam sebuah hadis, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Makanya kita semua sepakat kebaikan kalau bisa dikerjakan di hari Jumat adalah sebuah keutamaan yang luar biasa. Allah spesialkan. Kemudian di sana ada yang hitungannya bulan. Ya, kita sudah masuk ke jam, hari, bulan. Ya, bulan ada berapa bulan dalam setahun? Nah, 12 bulan. Allah menjelaskan dalam surat At-Taubah ayat 36, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah ada berapa? 12. 12 itu beda-beda keutamaannya. Kita ambil satu contoh, musim ibadah semua kita sepakat di bulan Ramadan. Musim ibadah, pahala dilipat gandakan. Futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Luar biasa keutamaannya. Saatnya beribadah di situ. Maksimalkan ibadah. Kalau orang biasanya mungkin larinya ya 60 km per jam, di saat itu bisa 100, gas memang gitu. Waktunya beribadah, musim-musim ibadah Ramadan itu. Nah, terus kemudian ya kita tidak singgung yang lain karena begitu banyak sebenarnya waktu-waktu yang spesial. Ternyata Ramadan yang baru saja kita selesai, kita sepakat akan keutamaannya. Ternyata setelah Ramadan ada hal-hal yang lain yang juga spesial dan kita sudah berada di dalamnya. Lanjutan ayat tersebut yang Allah berfirman tadi, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan yang Allah katakan ada 4 bulan mulia. Ada 4 bulan mulia. Artinya 12 bulan itu spesial, mulia, karena Allah tidak menciptakan sesuatu dalam keadaan sia-sia. Tapi ada 4 bulan memiliki predikat sesuatu yang mulia, sesuatu yang terhormat di sisi Allah. Apa 4 bulan tersebut? Tidak dijelaskan di Al-Quran. Dijelaskan di sunnah Nabi SAW. Nabi bersabda, salah satu mutawaliyat, 3 berturut-turut, 1 terpisah. Yang berturut-turut itu apa? Kalau ada hadiahnya semangat ini. Apa hadiahnya ini? Apa hadiah ini? Pertama apa? Zulqa'dah. Kedua Zulhijjah. 4 Syahrullahil Muharram. 3 Sahrullahil Muharram. 4 Rajab. 4 ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan sesuatu yang menjadi keharusan bagi orang beriman, memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Itu tanda ketakwaan dalam hati. Allah memuliakan 4 bulan ini, maka orang-orang yang beriman harus memuliakannya. Allah mengagungkan, maka orang-orang beriman harus mengagungkannya. Bulan ini terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus kemudian apa peringatan dari Allah Subhanahu wa taala? Zalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna
anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di 12 bulan. Domirnya itu bisa kembali kepada 12 bulan secara umum dan bisa kembali kepada 4 bulan yang tadi kita sebutkan. Berarti kita gabungkan maknanya. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian di 12 bulan tersebut, terlebih lagi di 4 bulan yang kita sebutkan tadi, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Sekarang kita berada di mana? Di mana? Zulqa'dah atau Zulqaidah. Ya, kita sekarang berada di bulan Zulqa'dah. Berarti sudah berada di bulan-bulan mulia ini. Bulan-bulan terhormat. Apa pesannya Allah Subhanahu wa taala? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan zolimi diri kalian. Kapan seorang dikatakan menzalimi dirinya sendiri? Tatkala dia berbuat maksiat. Maka di bulan ini kemaksiatan dilipat gandakan oleh Allah. Jadi ada orang berbuat maksiat, pahala dosanya dibesarkan oleh Allah. Maka hati-hati, Pak. Kemaksiatan di hari-hari ini sampai 3 bulan ke depan, sampai nanti lagi nyambung di bulan Rajab, dosanya berbeda dengan selainnya. Ya, hati-hati. Sudah lewat 20-an hari ini Zulqaidah ini. Bagaimana kita kemarin? Apa kita meremehkan maksiat? Melakukan kemaksiatan di bulan-bulan haram, dibesarkan dosanya. Para ulama mengatakan, innal ma'asi fi biladil haram tudha'af. Sesungguhnya kemaksiatan apabila dikerjakan di tempat-tempat mulia itu dibesarkan dosanya. Contoh, saya tanya antum, bermaksiat di Indonesia sama bermaksiat di Mekah, mana besar dosanya? Di mana besar dosanya? Di Mekah. Kenapa? Kita tahu kemuliaan tempatnya. Maka sama hari ini, bermaksiat di bulan-bulan haram yang sekarang kita berada di Zulqa'dah sama bermaksiat di bulan-bulan selain bulan haram berbeda dosanya. Maka peringatan dari Allah, jangan zalimi diri kalian dengan kemaksiatan. Maka ini yang pertama poinnya, jangan bermudah-mudahan maksiat di bulan ini. Tetapi yang ingin kita singgung adalah Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Di samping Allah Subhanahu wa taala memberikan peningkatan ya secara kuantitas dosa pada hari ini, Allah juga beri peningkatan dari sisi pahala. Jadi kalau dosa itu dilipat gandakan di hari ini, berarti pahala juga dilipat gandakan. Itulah maha adilnya Allah. Maka antum beribadah di hari-hari ini sampai 3 bulan ke depan, sampai nanti ketemu di bulan Rajab, itu pahalanya beda dengan bulan-bulan lainnya. Tapi tetap antum jadi hamba Allah. Sebagaimana kita katakan tadi, bukan menjadikan antum hamba musliman, tetap menjadi hamba Allah. Tapi di 4 bulan mulia ini, maksimalkan ketaatan, maksimalkan ibadah. Ini musim-musim ibadah. Terus kemudian yang kita ingin singgung lebih fokus adalah 10 hari yang akan datang. Kita sudah berada di tanggal berapa nih? Kurang lebih 22 ya, Ustaz ya? 21 pada 2? 21. Pergantian di maghrib. Berarti 22 Zulqa'dah. Kurang lebih ya 8 harian lagi kita bertemu dengan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah bukan sembarang bulan. Bulan Zulhijjah adalah musim ibadah. Bahkan kenapa kita harus bahas dan kita harus ketahui ini? Karena satu-satunya perkara yang bisa menandingi keutamaan Ramadan dan 10 hari terakhirnya adalah 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Ya, ini yang kita akan bahas. Yang mana disebutkan ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wal fajr wa layalin ashr. Demi waktu fajar. Apa maksud demi waktu fajar di sini adalah fajar di hari Nahar, yaitu di hari Idul Adha. Walayalin ashr, dan demi malam yang 10. Apa tafsir berkaitan dengan ayat ini? Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, hiya ashru Dzulhijjah.
Jadi ada yang menafsirkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan ada yang menafsirkan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Di antara yang menafsirkan 10 hari awal bulan Zulhijjah, maksud ayat tersebut bukan sahabat yang ecek-ecek, sahabat Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan hiya asyru Zulhijjah. Maksud daripada surat Al-Fajr yang di awal-awal ayatnya adalah membahas 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha atau al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah." Tidak ada hari yang amal ibadah dikerjakan padanya lebih dicintai, paling dicintai oleh Allah min hadhil ayyamil ashr, kecuali ibadah yang dikerjakan di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Disebabkan dalil ini, para ulama berselisih pendapat. Antum yakin gak 10 hari terakhir Ramadan itu mulia? Hah? Antum yakin gak? 10 hari terakhir Ramadan itu mulia atau tidak? Mulia. Dan itu semua kaum muslimin paham. Kita nggak usah ingatkan, mereka sudah pada ngerti. Bahkan sudah masih 17, 18, 19 Ramadan sudah keluar itu imam ganti surat, inna anzalnahu bi lailatul qadar. Terus wah, ini mengingatkan sudah nih, mau akan ada waktu puncaknya nih Lailatul Qadar. Semua kaum muslimin paham. Status-status, ayo semangat, sebentar lagi Ramadan akan pergi, semangat, 10 hari terakhir sudah masuk. Kaum muslimin sudah pada paham. Tetapi yang sangat disayangkan, yang akan datang sebentar lagi ini, banyak kaum muslimin gak paham. Padahal satu-satunya waktu yang bahkan para ulama mengatakan mampu mengalahkan siang hari 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Coba antum lihat, Ramadan belum datang, 10 hari terakhir masih jauh, sudah ditulis selamat menunaikan ibadah, ya kan? Di mana-mana tuh. Kenapa? Musim-musim ibadah, orang kaum muslimin semua paham. Tapi coba saya tantang antum, lihat nanti nih, sampai masuk Zulhijjah, cari di jalanan, kalau ada potokan saya, kirimkan. Ada nggak yang mengucapkan selamat menunaikan ibadah di 10 hari awal bulan Zulhijjah? Nggak ada. Tapi jangan antum buat, saya buat dulu Ustaz, baru saya fotokan. Nah, ada Ustaz kan? Nah itu enggak, antum natural saja, antum jalan kemana, lihat ada enggak yang mengucapkan itu tuh. Makanya di antara yang ana anjurkan antum mendekati hari H, buat di status selamat menunaikan ibadah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Nanti orang, loh kenapa Pak? Ada apa Pak? Sampaikan, ini loh hadisnya. Antum dakwah itu, dari ibadah antum dapat andil di situ tuh. Buat status, semarakkan itu. Nah itu kenapa dai-dai kebanyakan masih kurang mengingatkan kaum muslimin, pemahamannya masih kurang dengan keutamaan musim ibadah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Kita lihat bagaimana hebatnya ibadah di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, karena para sahabat bertanya-tanya, ini gimana hebatnya ibadah di 10 hari awal bulan Zulhijjah, sampai-sampai Rasulullah mengatakan tidak ada hari yang paling dicintai oleh Allah kecuali ibadah di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Gimana ini keistimewaannya ibadah ini? Kemudian mereka mulai menganalogikan sederhana, di-compare dengan ibadah yang hebat. Apa ibadah puncak Islam? Jihad fisabilillah. Para sahabat pun mengatakan, ya Rasulullah, engkau mengatakan bahwa saya 10 hari awal bulan Zulhijjah adalah yang paling dicintai oleh Allah. Bagaimana dengan jihad? Walal jihadu fisabilillah. Kalau sama jihad bagaimana? Mampu nggak jihad kalahkan ibadah di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini? Apa kata Nabi SAW? Walal jihadu fisabilillah. Sekalipun jihad fisabilillah nggak mampu mengalahkan keutamaan ibadah di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Jihad ini perang, ya. Kalau pergi taruhannya apa? Nyawa.
Antum aja kemarin sempat heboh, saya masih ingat itu, sempat ada isu wajib militer kan. Sudah, gimana nih kalau wajib militer ini? Kita berhenti kerja terus kirim satu keluarga satu jadi militer, persiapan perang. Itu ya sudah goyang orang. Gimana kalau tiba-tiba diseru jihad? Ayo jihad. Bayangkan amal ibadah yang besar, jihad ini. Makanya Nabi SAW mengatakan puncak Islam jihad. Puncak Islam itu jihad. Kemudian Nabi katakan sekalipun jihad tidak mampu mengalahkan keutamaan ibadah di 10 hari awal bulan Zulhijjah, kecuali satu keadaan. Nabi SAW mengatakan illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji min dzalika bi syai', kecuali satu jenis orang baru bisa menyamai, bukan mengalahkan, menyamai. Siapa itu? Rajulun kharaja bi nafsihi, seseorang pergi ke medan perang dengan jiwanya. Wih, ini sudah perjuangan ini. Kalau ndak pulang istri jadi janda ini. Meninggal di medan perang, ini perjuangan ini. Apalagi kalau anak-anak masih kecil, berat ini. Keluar dengan jiwanya. Ternyata tidak cukup sampai situ. Wa malihi, keluar dengan hartanya. Jadi kalau antum punya uang 2 miliar, semoga ya, amin. Antum punya uang miliar, ada seruan jihad, antum keluar sama uang antum. Bukan antum saya transfer 100 juta pergi sana. Enggak, antum yang pergi sama harta antum semuanya. Apakah itu cukup? Belum. Falam yarji min dzalika bi syai', dia tidak pulang dengan apa-apa. Uangnya habis, orangnya meninggal, baru bisa menyamai keutamaan ibadah di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Inilah musim-musim ibadah. Ya, maka antum semangat. Antum semangat. Terus kemudian sedikit faidah. Tadi kita menyinggung bahwasanya 10 hari awal Zulhijjah lebih afdal daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Memang itu perkara yang diperselisihkan. Tetapi kita ambil penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yang mana beliau menjelaskan sehingga tidak ada kontradiksi. 10 hari terakhir bulan Ramadan itu mulia, ditinjau dari malam harinya. Kenapa? Di sana ada malam yang sangat diharapkan, Lailatul Qadar. Adapun ditinjau dari siang harinya, 10 hari awal bulan Zulhijjah jauh lebih afdol. Paham di sini? Jadi bisa kita comparekan, tidak ada kontradiksi. 10 hari terakhir Ramadan lebih afdal daripada 10 hari awal bulan Zulhijjah dilihat dari sisi malam hari. 10 hari awal bulan Zulhijjah lebih afdal daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan ditinjau dari siang hari. Maka inilah hari terbaik sepanjang masa. Siang hari dipegang oleh 10 hari awal bulan Zulhijjah karena di sana ada apa? Ada apa di sana? Ada wukuf di padang Arafah. Ada nggak itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Nggak ada. Karena ada apa lagi? Ada menyembelih. Coba antum lihat, di bulan Ramadan tatkala sudah dikabarkan besok lebaran, setelah sholat ngapain orang? Bertamu. Sudah selesai ibadah, cuma sekedar berbahagia, nampakkan kebahagiaan, selesai. Tapi di Idul Adha selesai sholat ngapain? Pindah ke ibadah yang berikutnya. Apa itu? Menyembelih. Nah, maka jelas kalau dilihat dari siang harinya 10 hari awal Zulhijjah lebih afdal. Tapi kalau dilihat dari malam harinya, hari terbaik sepanjang masa 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Terus kemudian sekarang apa yang kita lakukan di 10 hari awal bulan Zulhijjah? Kita singkat saja. Yang pertama, amalan secara umum. Ya, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Apa yang kita bisa, berikan. Kebaikan apapun yang kita mampu, lakukan. Ada bisikan kebaikan rohani, imaniyah, ingin sedekah 5.000, lakukan. Jangan ditunda-tunda. Masih 5.000 nantilah. Kalau 10.000, masih 10 nantilah. Akhirnya lewat 10 hari awal Zulhijjah, nggak ada sedekah kita di sana.
Kapan ada ajakan kebaikan, lakukan. Jangan ditolak, karena semua penundaan kebaikan tidak datang kecuali daripada syaitan. Syaitan itu suka taswif, nantilah. Akhirnya kita tidak melakukan. Itu syaitan memberikan was-was. Maka apapun ibadah yang ingin kita lakukan, kerjakan semuanya. Sekecil apapun di hari 10 hari awal bulan Zulhijjah tadi, bahkan mengalahkan keutamaan jihad fisabilillah. Antum kerjakan tanpa mengecualikan, kecil besar kerjakan. Dan sebaliknya, jauhi perbuatan dosa sepanjang hidup kita dengan sesuai kemampuan kita, terlebih lagi di bulan yang mulia ini yang 4, terlebih lagi di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Terus kemudian, apa ibadah yang sangat ditekankan di hari ini adalah berhaji. Sudah berangkat ya saudara-saudara kita, tapi nggak apa-apa, antum pasang niat ya. Sekiranya saya dimudahkan, saya sangat ingin. Kemudian antum pasang niat di hati antum, niat ingin berhaji. Terus kalau ada keluarga antum misalnya berhaji saat ini, sudah berangkat, telepon dia, ingatkan, terutama pas mau mulai start haji, ingatkan bahwasanya perjalanan antum ini cita-cita semua orang. Semua orang muslim ingin pergi ke sana. Sekarang kamu memilikinya, luruskan niat. Innamal a'malu bin niat. Kalau kamu salah niat, sayang sekali. Nabi SAW mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Bahkan dikatakan, barang siapa yang berhaji tidak berbuat keji, dia maksimal di dalam hajinya, raja'a ka yaumin waladathu ummu, dia pulang seperti bayi yang baru dilahirkan. Kalau umroh, para ulama berselisih, ini dosa besar atau dosa kecil yang diampuni. Kalau haji, sepakat besar kecil diampuni. Telepon, antum tidak bisa berangkat, ikut andil, nasihati, luruskan niat, kembali luruskan niat. Belum tentu kalau nanti sudah pulang belum bisa kembali lagi. Luruskan niat supaya antum ikut andil, dia benar-benar mendapatkan haji mabrur. Itu kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, amal ibadah yang berikutnya adalah memperbanyak zikir. Di hari-hari ini perbanyak zikir, terutama ucapan tahlil, ucapan tahmid, ucapan takbir. Antum banyak Allahu Akbar, Alhamdulillah, la ilaha illallah. Perbanyak takbir, terutama di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Had ayat 28, wa yadhkurusmallah fi ayyamin ma'lumat. Hendaknya mereka memperbanyak menyebut Allah di hari-hari yang telah ditentukan. Sahabat Abdullah bin Abbas, maksud ayyam ma'lumat adalah Asyru Zulhijjah, 10 hari awal bulan Zulhijjah. Makanya ini penting bagi antum sekalian. Kalau di hari raya Idul Fitri, itu takbir dimulai dari kapan? Terbenamnya matahari di terakhir Ramadan atau bertanda malam takbiran, sampai kapan? Sampai esok hari khatib naik ke atas, khatib mulai sholat dulu atau khutbah dulu? Sholat dulu, berarti sholat ditegakkan, selesai. Setelah itu ada takbiran nggak disyariatkan, nggak dianjurkan juga. Tapi kalau berdekatan dengan hari Idul Adha, maka secara umum takbir terbagi menjadi 2. Ada namanya takbir mutlak, tidak terikat apapun, dimanapun, kapanpun, selagi tempatnya pantas menyebut nama Allah, antum perbanyak zikir. Dimulai dari kapan? Banyak hadiah sebenarnya nih kalau mau bertanya nih. Dimulai dari kapan? Takbir mutlak 1 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Sampai 13 Zulhijjah sebelum masuk waktu maghrib. Karena sudah maghrib ganti hari. Jadi nanti start 1 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah, antum perbanyak takbir. Naik motor, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan terkena syubhat, kenapa takbiran nangis orang di kuburan? Belum lebaran ini. Nggak usah, antum udah kemakan itu tidak benar itu. Kenapa takbiran belum lebaran? Nah, pahamkan, ini takbir mutlak.
Dianjurkan memperbanyak amalan yang paling afdol di hari-hari ini sampai 13 Zulhijjah. Nah itu kapanpun dimanapun. Kemudian ada yang takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu terikat dengan waktu sholat. Artinya selepas sholat antum takbir. Dimulai kapan? 9 Zulhijjah. Hari apa itu? Hari Arafah. Di sholat subuhnya sampai sholat asar di hari 13. Itu terikat setelah sholat takbir, setelah sholat takbir, setelah sholat takbir, setelah sholat takbir. Kebanyakan masjid-masjid umum kesalahan, malam-malam takbiran takbir sampai tengah malam. Pas sudah waktu sholat tidak ada. Nah ini kesalahan. Nah itu perbanyak takbir. Kemudian yang berikutnya antum perbanyak puasa. Kalau bisa di 9 hari pertama ini puasa, 10 tidak boleh. Itu hari makan ya. 1 sampai 9 Zulhijjah antum puasa full, nggak apa-apa. Karena itu masuk keumuman amalan dicintai oleh Allah apa saja. Tapi kalau tidak bisa, antum kerjanya lapangan kan misalnya kan, ya sudah minimal di tanggal 9 disebut dengan puasa Arafah. Keutamaannya apa? Menghapuskan 1 tahun yang telah lalu dan yang akan datang. Rasulullah bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanata allati qabla wa sanata allati ba'da." Terus kemudian setelah puasa antum kalau bisa berkurban ya, sembelih hewan ya. Kalau tidak bisa ya sudah ramekan ya. Jangan aku tidak punya hewan Ustaz, tidak usah aja datang, enggak, tetap ramaikan, besarkan syiar-syiar Islam. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang ikut membesarkan syiar agama Allah itu takwa, tanda takwa di hatinya. Tapi kalau antum bisa berkurban, disebutkan dalam sebuah hadis Nabi bersabda, tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh manusia di hari raya atau di hari nahar yang paling afdal kecuali menyembelih. Ya kalau bisa sembelih apapun itu. Kalau bisa pakai kambing 1 nggak masalah, kalau bisa ikut serikat nggak masalah. Intinya berkurban itu sebagai bentuk bukti syukur kita juga. Rasulullah dikatakan dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Inna a'tainakal kausar." Kami telah berikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kausar, sungai Al-Kausar. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan sembelilah untuk Allah, untuk Rabbmu. Seakan-akan Allah katakan, kami sudah kasih engkau telaga Al-Kausar. Bukti syukurmu salat sama menyembelih. Nah, maka kalau kita punya rezeki kelapangan, jadikan bentuk syukur kita kepada Allah, keluarkan untuk menyembelih hewan kurban. Allah akan ganti. Karena hakikat daripada infak fisabilillah, Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum fi syai'in fahuwa yukhlifu." Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, semuanya Allah akan ganti. Demikian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, terutama di 10 hari awal bulan Zulhijjah dan 4 bulan secara umum, dan setiap saatlah kita perbanyak kebaikan. Kemudian jangan remehkan juga dosa sekecil apapun ya. Sekecil apapun dosa, maka itu akan berefek buruk bagi kita. Makanya pepatah Arab mengatakan, la tahtagiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan kalian remehkan sesuatu yang kecil, dosa kecil. Lama-lama yang kecil itu ternyata gunung-gunung yang besar tertumbuk dari kerikil-kerikil yang kecil. Nah, demikian jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada benarnya dari Allah, ada kesalahan dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Semoga kita diberikan keistiqomahan di atas kebaikan. Amin Allahumma amin. Ada yang jawab nggak? Kira-kira dia mau bertanya? Nah, tidak ada. Insya Allah ini ciri orang yang beriman. Dengar sesuatu, qala Allah wa qala Rasul, sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taati, kami tidak mau tanya lagi. Ya, insya Allah ini selain ciri orang beriman. Kita cukupkan teman-teman sekalian. Barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi. Semoga Allah ampuni dosa kita selama bermajelis, dan semoga pahala tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.